Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya kabar baik, bukan? Toh ya, pada kesempatan kali ini merupakan tutorial kita yang ke-24. Kita akan membahas passive voice di sini. Tentunya masih bersama dengan kami Coklat 82 seperti itu ya. Di sini bahasan kita passive voice. Oke, passive voice ya. Passive voice di sini, voice di sini adalah bukan merupakan suara, tetapi pengertian voice di sini kata yang mengindikasikan apakah subjeknya itu melakukan atau dikenai pekerjaan. Pengertian voice seperti itu yang dimaksud di sini. Nah, kind of voice di sini nanti ada active voice dan tentunya passive voice yang akan kita bahas nanti. Yep. Oke, untuk yang active voice itu nanti maknanya adalah di sini melakukan. Jadi contohnya adalah verbnya nanti adalah me atau ber. Contohnya menyanyi atau bernyanyi atau memukul atau itu. Contohnya juga menulis atau berdendang, berjoget seperti itu ya. Nah, objeknya nanti sebagai penderita. Sedangkan polanya di sini nanti adalah subjek dan ditambah dengan verb. Adapun tensesnya dia nanti bisa masuk ke 16 tenses. Seperti itu ya. Kemudian yang untuk yang passive voice, subjeknya di sini nanti akan dikenai. Tadi yang melakukan, tapi kalau di sini dikenai. Contohnya di sini nanti misalkan buku misalkan dibaca gitu. Misalkan ini tulisan itu misalkan terbaca seperti itu. Jadi subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, objeknya nanti tidak ada seperti itu. Kemudian polanya nanti bisa subjek kemudian diikuti be dan verb 3. Sedangkan tensesnya kalau dalam active voice tadi ada 16 tenses, di sini nanti kita hanya memiliki 10 tenses yang terbagi dalam 8 tenses non continuous dan 2 tenses yang continuous. Contohnya di sini adalah Didi membaca buku, kemudian ini untuk aktifnya, sedangkan yang pasif Didi atau buku dibaca oleh Didi, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini passive voice adalah kalimat yang mengindikasikan bahwa ini B ya, bahwa subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, rumus dasarnya ini sama dengan yang pembentukan rumus dasar tenses, bedanya nanti adalah di sini saja tambahannya. Jadi untuk simple teman-teman sudah ngerti nggak ada, kemudian present verb 1 SES, kemudian past adalah verb 2, future will, kemudian diikuti verb 1, kemudian untuk yang perfect have plus verb 3, untuk continuousnya adalah be plus verb ing, sedangkan nominal be ditambah 3 complementnya. Untuk rumus dari passive voice nantinya akan seperti ini. Jadi yang untuk simple present nanti subjek ditambah is ma sebagai be-nya nanti, kemudian ditambah dengan verb 3. Ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Yang 8 adalah tenses yang non continuous. Ini dengan ini non continuous, dan yang ini adalah yang dua yang continuous. Teman-teman bisa baca nanti, sedangkan kita nanti akan membahas bagaimana cara pembentukannya seperti itu ya. Toyib, kita lanjutkan. Jadi rumus di atas itu diperoleh dari perkawinan tenses seperti itu. Rumusnya teman-teman tadi sudah ngerti semuanya ini juga sudah dibahas di materi tenses yang dulu, pembentukan tenses. Kemudian yang perlu diingat lagi teman-teman harus mengerti dengan be, karena kita rumus dasarnya Rumus dasarnya pasif adalah be plus verb 3. Maka teman-teman harus kenal betul dengan be ini. Nah, be ini
Untuk verb satunya adalah be sendiri, untuk verb ses-nya adalah is, am, are, kemudian verb tiganya adalah been, kemudian verb ing-nya adalah being. Kemudian verb 2-nya adalah was, were, seperti itu ya. Nah, untuk pasif dari simple present, kita nanti simple nggak ada, kemudian present adalah verb 1 ses, kemudian diikuti pasif seperti itu. Jadi nanti di sini ses ini kemudian dikawinkan dengan ini, hasilnya adalah is, am, are. Kemudian untuk yang passive voice have one, maaf di sini verb 3 bukan verb ing ya, ditambah verb 3. Oke. Ini dikawinkan di sini. Nah, untuk verb satunya tidak dikawinkan dengan ini. Ini pengecualian untuk yang simple present karena verb 1 ini nanti menunjukkan bentuk jamak, sedangkan di sini sudah ada bentuk jamaknya. Sehingga hasil akhirnya nanti tentunya subject plus is, am, are diikuti dengan verb 3 diikuti lagi by agent, seperti itu. Jadi setiap tenses nanti diikuti dengan diawal dengan subject, kemudian diakhiri dengan by agent, seperti itu ya. Kemudian untuk yang present continuous, yang pasif, nanti rumusnya di sini adalah untuk yang present sendiri verb 1 ses, kemudian be, diikut continuousnya dengan rumus atau dasarnya adalah be verb ing, kemudian pasif be plus verb 3. Verb 3 nggak ada pasangannya, kita turunkan. Be-nya verb ing adalah being, oke. Kemudian verb ses-nya be adalah is, am, are. Kemudian diikuti diawali subjek di sini by agent, seperti itu ya. Kemudian untuk present perfect passive di sini nanti tentunya sama. Verb 3 kita turunkan karena nggak ada pasangannya. Kemudian ini dipasangkan menjadi been, oke. Have-nya untuk yang verb es menjadi has, kemudian yang verb satunya menjadi have. Oh ya, tinggal menambahkan diawali dengan subjek dan by agent, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah simple past di sini. Yang pasif berarti past adalah rumusnya verb 2, bisa teman-teman lihat di sini verb 2, kemudian pasif adalah be plus verb 3, sehingga rumusnya nanti yang enggak ada pasangannya kita turunkan. Verb 2-nya dari be adalah was atau were. Oke, tentunya di sini diakhiri dengan by agent, diawali dengan subject. Type yang keenam adalah past continuous yang pasif. Maka past rumus dasarnya verb 2, continuous be plus verb ing, sedangkan pasif be plus verb 3. Yang enggak ada pasangannya kita turunkan, yang ada pasangannya kita kawinkan. Be-nya verb ing adalah being, kemudian verb 2-nya be adalah was atau were. Sehingga hasilnya nanti kita diawali dengan subjek dan diakhiri dengan by agent, seperti itu ya. Yang past perfect passive, oke, past verb 2, perfect have verb 3, kemudian passive be verb ing. Seperti biasa nggak ada pasangan kita turunkan, kemudian yang ada pasangannya kita kawinkan. Oke, ini verb 2-nya apa? Verb 2-nya have adalah had. Sehingga diawali dengan subjek, diakhiri dengan by agent, seperti itu. Type yang selanjutnya simple future passive, nggak ada pasangannya kita turunkan will. Verb satunya be sendiri, dia diikuti verb 3, diakhiri nantinya by agent, diawali dengan subjek. Untuk yang future perfect passive yang gak ada pasangan kita tulis, kemudian verb satunya have tetap have, verb 3-nya be been,
kemudian diikuti verb 3, toyeb, diawali dengan subjek, diakhiri dengan by agent. Toyeb, yang selanjutnya simple past, future passive. Di sini nanti simple nggak ada, past verb 2, future will verb 1, kemudian passive be verb 3. Yang nggak punya jodoh kita turunkan. Oke. Be-nya verb 1 be, kemudian will-nya verb 2 adalah would. Seperti itu ya. Toyeb, diawali dengan subjek, diakhiri dengan by agent. Toyeb, yang kemudian past, future perfect, yang pasif nantinya seperti ini. Oke, kita kawinkan would. Verb satunya have tetap have. Verb 3-nya be menjadi been. Kemudian diikuti verb 3. Toyeb, kalimat diawali dengan subjek, diakhiri nanti kalau pasif by agent. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pada syarat-syarat pembentukan passive voice. Seperti itu. Yang pertama adalah kalimatnya harus kalimat verbal. Oke, bukan kalimat nominal ya. Kemudian verbnya termasuk verb transitif atau butuh atau memiliki objek, seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya membuat passive voice, jadi dari active voice menjadi passive voice. Yang pertama adalah pastikan semua syarat terpenuhi dulu. Analisis kalimat di sini ya. Kemudian tarik objek dalam active voice menjadi subjek dalam passive voice. Kemudian tentukan tensesnya dan be-nya. Kemudian tarik subjek dalam active voice menjadi by agent atau pelakunya. Contohnya di sini adalah Monchos will kill us. Will kill us, seperti itu ya. Ini titik. Ini merupakan simple future. Ingat, secara lebih mudahnya passive voice itu adalah be plus verb 3. Nah, untuk lebih mudahnya pasti syarat-syaratnya sudah terpenuhi, oke. Nah, yang di sini subjek di sini akan berubah nanti menjadi pelakunya, by agentnya berarti by Monchos. As di sini kita tarik menjadi subjeknya berarti we. Yang nggak ada pasangan kita turunkan will. Nah, kemudian verb yang ini kita pecah menjadi be plus verb 3. Sehingga hasilnya nanti adalah be plus verb 3-nya kill menjadi kill. Seperti itu ya. Jadi be ini karena terpengaruh dari will mesti ketemu dengan verb 1. Makanya di sini be-nya verb 1 adalah be. Seperti itu ya. Untuk contoh selanjutnya sama dengan sini. Jadi kita pecah dengan apa? Kita pecah saja be dan verb 3. Verb 3-nya kiss menjadi kiss, seperti itu. Sedangkan di sini be-nya karena ada apa? Is di sini terpengaruh is, maka di sini adalah menjadi being. Is-nya sendiri kita turunkan di sini is. Toyeb. Nah, them-nya ini kita tarik ke subjek menjadi they. Toyeb. Kemudian Umar di sini kita tarik lagi ke sana menjadi by Umar. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengetahui subject verb agreement-nya. Karena di sini ada they, maka is di sini berubah menjadi are. Jadi they are being kissed by Umar. Seperti itu ya. Nah, untuk latihan di sini, the teacher, untuk yang active voice-nya, the teacher is going to explain the lesson. Kemudian passive voice-nya, Taib. Habis itu, nanti akan verb 1. Verb 1-nya be, tentunya be. Verb 3-nya, maka explain. Taib, explain. Nah, yang ini kita turunkan is going
to, seperti itu ya. Nah, the lesson-nya itu kita tarik ke depan menjadi subjek the lesson. Tayyib. Nah, teacher-nya kita tarik ke sini menjadi the teacher. Seperti itu. Jadi the lesson is going to be explained by the teacher. Seperti itu. Contoh di sini adalah Umar wrote that sentence. Nah, wrote ini kan dari kata-katanya pertama, verb satunya adalah write. Kemudian nanti kita pecah jadi be, kemudian verb 3. Sedangkan tensesnya adalah apa? Past. Oke, maka nanti auxiliary bisa menjadi was atau were ya. Were, seperti itu. Oke. Karena di sini that sentence, kita tulis that sentence. Nah, untuk be-nya, subject verb agreement-nya yang cocok untuk be dan dia bentuknya adalah past, maka that sentence menjadi was. Kemudian verb 3-nya dari write itu adalah write, wrote, written. Tayyib, written. By siapa? Yang di sini kita tarik ke belakang di sini. Tayyib, berarti by Umar. Oke, sekarang Umar have eaten the cake. Seperti biasa, verb auxiliary, verb ordinary-nya kita pecah menjadi be plus verb 3. Oke, awalnya kita tarik dulu the cake dulu. The cake, seperti itu. Yang enggak ada yang have ini kita turunkan menjadi have juga. Yeah. The cake have, kemudian have ini akan mengkarui be-nya sehingga menjadi verb 3, maka verb 3-nya be menjadi been. Verb 3-nya eaten tetap eaten. Kemudian by siapa di sini? By Umar. Baik. Kemudian kita cek subject verb agreement-nya. The cake karena 1 di sini maka berubah menjadi has. Seperti itu cara ngerjakan. Oke, untuk teman-teman tentunya sudah ngerti untuk yang passive voice. Nah, biasanya teman-teman susah untuk dari passive voice ke active voice-nya itu gimana? Seperti itu. Nah, prinsip dasarnya passive voice adalah be plus verb 3. Sehingga nanti kalau merubah lagi ke active voice, kalau be verb 3-nya itu kita hilangkan, maka menjadi aktif lagi. Tuh ya, prinsip dasarnya udah ketemu. Tuh ya, mari kita coba. Oke, di sini berarti kita tentukan dulu yang verb ordinary-nya adalah explain. Explain nanti kita akan hilangkan dan B-nya kita hilangkan. Seperti itu, kita hilangkan yang di sini ya. Berarti yang di sini by teacher ini kita jadikan subjeknya, berarti the teacher. Teacher, tayyib, di teacher sudah kita tarik ke depan di sini. Nah, yang enggak ada pasangan atau yang mengikuti ini kita turunkan is going to. Syaratnya tadi kalau B-nya kita hilangkan dan ini kita hilangkan, B verb 3-nya kita hilangkan, maka akan kembali lagi menjadi aktif seperti itu kan. Oke. The lesson seperti itu. Nah, untuk yang verb 3-nya ini kita tidak menghilangkan sepenuhnya verbnya itu, tetapi kita hanya menghilangkan sifat yang mengikuti tensesnya seperti itu. Jadi kita masih butuh verb ordinary di sini. Ini explained, kemudian ini karena ini ada to di sini, to butuh verb 1, maka kita hilangkan sifat yang verb 3-nya mengikuti yang
verb yang mengikuti pasangan atau terpengaruh dengan sini to ini. Maka to ini nanti akan menghasilkan atau bertemu dengan verb 1 dari explain menjadi explain. Betul. Seperti itu. Kemudian contohnya lagi, that sentence was written by Umar. Kita analisis dulu, ini verb 3, kemudian ini was, ini adalah be-nya, sehingga nanti kalau kita bentuk aktif tinggal kita nyoret sini, dan ini nanti kita coret, tetapi coretnya hanya menghilangkan sifatnya saja. Kita berubah nanti menjadi verb yang apa itu namanya, sesuai dengan tensesnya, seperti itu. Jadi by Umar ini kita tarik ke depan, Umar, Umar. Kemudian nanti ini yang akan berubah menjadi verbnya. Kemudian yang that sentence ini kita tarik lagi ke paling belakang, that sentence. Seperti itu ya. Karena di sini adalah past, oke, maka verb yang sesuai write di sini bentuk verb 2-nya adalah wrote. Seperti itu. Sudah mengerti bukan? Jadi kita tinggal menghilangkan be plus verb 3-nya. Tapi verb 3-nya ini tidak langsung dihilangkan sepenuhnya, tapi menghilangkan sifat dari verb 3-nya aja. Tapi dia akan berubah menjadi ordinary dalam verb yang dalam dalam sentence yang atau dalam tenses yang sama, seperti itu. Contohnya di sini adalah the cake have been eaten by Umar. Sehingga nanti Umarnya kita majukan di sini, Umar. Have-nya karena ini auxiliary kita turunkan saja have. Kemudian been kita coret karena be plus verb 3-nya kita coret. Nah, eaten ini juga kita coret, tapi kita coret hanya sifatnya saja. Oke. Kemudian the cake. Nah, have ini karena di sini terpengaruh ada have atau has nanti, maka yang mengikuti nanti adalah verb 3. Verb 3 dari eaten sama eaten. Sedangkan di sini karena ini Umar ini adalah orang ketiga yang single, berarti dia has. Maka hasil akhirnya Umar has eaten the cake. Seperti itu ya. Nah, untuk penulisannya, penulisan by agent itu bisa ditulis jika dianggap penting dan menambah infonya. Contohnya di sini adalah Amel met Nuri. Sedangkan nanti untuk passive voice-nya itu Nuri was met by Amel. Jadi siapa yang ditemui Amel itu, atau yang nanti menemui Nuri ini adalah Amelnya itu. Jadi menambah informasi di sini. Kemudian jika tidak ditulis, ini jika dianggap tidak penting, seperti jika berupa indefinite pronoun, seperti ini. Someone loves Robert. Jadi dalam passive voice-nya nanti Robert is loved by someone. Karena ini dianggap nggak penting, by someone-nya seperti ini. Kita coret, berarti Robert is loved. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ketika verb merupakan pekerjaan pelaku. Contohnya di sini the driver has driven a car. Otomatis sopir yang yang mengendarai mobil adalah sopir. Jadi di sini untuk passive voice-nya a car has been driven by the driver, itu kita bisa hilangkan di sini. Jadi a car has been driven. Seperti itu ya. Contoh selanjutnya adalah ketentuan selanjutnya sudah diketahui oleh khalayak umum. Contohnya the government built Monas. Seperti itu ya. Semua juga sudah ngerti kalau yang membangun Monas monumen nasional adalah pemerintah. Jadi di sini Monas was built by the government. By the government-nya kita hilangkan. Seperti itu saja.
Ya. Kemudian kalimat-kalimat yang nggak bisa dipasifkan nanti adalah kalimat yang nominal. Kalimat yang nominal. Yang verb ordinary-nya berupa be, seperti itu ya. Contohnya di sini adalah Makmur will be there. Passive voice-nya nggak ada. Kemudian kalimat dengan verb intransitif. Contohnya di sini Fahri's baby crab on the floor. Di passive voice-nya juga nggak ada. Kalimat ini intransitif. Toyeb untuk selanjutnya adalah kalimat dengan verb transitif tertentu. Contohnya sweet yang bermakna cocok. Ini untuk warna dan warna atau color. Kemudian fit cocok untuk ukurannya. Kemudian like yang bermakna kekurangan. Resemble yang bermakna mirip. Have yang bermakna mempunyai. Seperti itu. Toyeb. Selanjutnya adalah contohnya this red car sweet diet. Maka passive voice-nya tidak ada karena sweet ini walaupun transitif, karena ini termasuk serta transitif, maka dia nggak bisa. Adapun contoh-contoh yang di sini semuanya nggak bisa dengan alasan tersebut di atas. Oke. Nah, untuk catatannya, have ini tidak dapat dipasifkan secara strukturnya nggak bisa, namun bisa dipasifkan secara makna dengan menggunakan belong to, seperti itu. Contohnya di sini adalah rumah ini dimiliki pamanku. Jadi nanti this house is had by my uncle. Secara strukturnya seperti ini salah. Nanti solusinya diganti seperti ini. Jadi This house belongs to my uncle. Jadi secara struktur dia aktif, tapi secara makna dia pasif. Toyeb, seperti itu. Sudah paham? Toyeb, kita lanjutkan. Kemudian yang nggak bisa lagi adalah verb yang memiliki cognate object, yaitu objek yang berasal dari turunan verbnya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini, misalkan asleep, cognate objeknya menjadi a sound sleep, yang adverbnya menjadi soundly, bermakna nyenyak. Oke, teman-teman bisa baca lebih lanjut di sini, itu ya. Nah, untuk contohnya di sini Benny slept a sound sleep, seperti itu. Sound sleep bermakna nyenyak. Di sini jadi di sini subjek, kemudian ini adalah verbnya, walaupun di sini objek, tapi objeknya berasal dari cognate cognate objek, maka passive voice-nya nanti tidak ada, seperti itu. Begitu pula dengan Benny, subjek, sleep di sini, sleep di sini adalah verbnya, soundly ini juga nggak bisa, passive voice-nya juga nggak bisa, seperti itu ya, karena soundly merupakan adverb di sini. Tapi di sini ada lagi Cornell runs fast. Seperti itu. Fast ini merupakan adverb di sini. Runs-nya ada verbnya, Tayyip. Kemudian ini subjek, jadi passive voice-nya juga nggak bisa. Oke, alasannya ini adalah ini nggak ada objeknya tentunya. Nah, yang di sini Cornell run a race di sini walaupun ada objeknya, ini objek, kemudian ini verb, kemudian ini subjek. Walaupun ini ada objek, tetapi objeknya berasal dari cognate objek, maka dia passive voice-nya nggak bisa. Seperti itu ya. Perjumpaan untuk kita, untuk passive voice, untuk materi ini sampai di sini saja. Tentunya nanti akan dilanjutkan dengan variasi, misalkan variasi yang passive voice, seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.